Sama-sama. Iya, jadi di grup kan ini ada 8 ya 9 yang di grup selain daripada Mas Alex Channel itu punya WA kan. Nah, mereka udah nonton semua dan ya pada melapor lah. Nah, ada yang belum coba, udah komen lah. Tapi ya saya mewakili mereka aja. Jadi waktu step-stepnya itu kan sudah dimuat tadi di WA itu kan. Iya, iya, iya. Ya, terus udah kirim sama mereka. Terus mereka apa namanya nanya itu bagaimana uang pihak ceritanya itu pihak BCA mengembalikan uangnya apa pihak Makai begitu kan? Ya, jadi kalau saya juga tidak waktu uang saya kembali saya juga sebenarnya tidak diberitahu oleh BCA. Jadi ketika saya lihat mutasi rekening saya, kok ada uang masuk senilai dengan robot trading yang dulu saya beli gitu. Nah, itu Pak Alek. Dan saya lihat di situ tertulis bahwa yang buktinya kan pernah saya share di grup channel Pak Alek tuh. Iya. Kredit PA virtual account otomatis gitu. Ya karena memang waktu laporan kronologi saya, laporan pemblokiran saya kan saya meminta diblokir itu rekening virtual account yang saya transfer. Ya. Dan saya meminta untuk digantikan ke saya gitu sebagai ininya. Untuk digantikan balik begitu ya? Ya, saya minta dikembalikan gitu oleh dari pihak BCA gitu. Karena kan begini, logikanya kan begini Pak Alek. Saya kan nasabah BCA. Iya. Saya transfer kan ke BCA. Iya, betul. Saya transferkan juga kan virtual account BCA juga kan gitu ya. Iya, betul. Artinya bahwa uang kok di bank BCA sebenarnya cuman berpindah secara ininya kan gitu ya. Iya. Nah karena tadi kasusnya adalah penipuan, investasi bodong ini tadi kan saya meminta untuk diblokir virtual account yang saya transfer tadi dengan nomor order sekian gitu. Nah saya lanjutkan bukti transfernya. Nah jadi seperti itu. Karena mungkin karena saya kan baru join 3 hari sih Pak Alek ya, baru join 3 hari, mungkin belum banyak transaksi saya dengan Parai kan ya. 3 hari kan langsung scan tuh, saya sempat WD cuma $1.45 doang. Iya. Untuk tes WD juga lah saya biasa begitu kan. Bisa. Hari kedua saya tes WD itu $5 kan begitu. Ini kalau apakah aplikasi benar apa enggak kan begitu. Maaf nih bahasa aja sepatra dikit nih, saya nih orang Jambi. Nggak apa-apa. Iya. Terus yang Bu Yeyen itu bapak apa Bu Ibu itu? Yang di Samarinda itu bagaimana itu? Ya, jadi Bu Yeyen itu ada sih di grup ya sama. Justru saya dapat ide dari mereka gitu loh Pak. Ide untuk lapor ke Halo BCA gitu karena mereka duluan yang sudah melapor. Lalu makanya saya minta contoh surat permohonan blokirnya seperti apa, cara bikin kronologisnya seperti apa, lalu saya dikirim. Karena kebetulan adiknya Ibu Yeyen itu, Bu Elin namanya, itu adalah upline saya. Mengenal partai lewat dia. Iya. Jadi satu tim dari Samarinda, di samping juga ikut dengan grupnya Pak Alek ini untuk kasusnya. Iya. Samarinda juga melakukan proses laporan juga gitu ke Polda dan juga melakukan lewat Halo BCA ini juga gitu Pak. Iya betul. Iya memang ada berapa orang yang dari Samarinda juga itu mau proses seperti yang Pak Ismail ini buat kan. Cuma mereka terkendala katanya di LP karena sudah melapor, sudah diwakilkan di Jakarta, polisinya di Samarinda ada yang nggak mau gitu kan.
Polresnya gitu. Oh jadi yang masuknya itu saya belum sempat lihat sih yang bukti transfernya yang diupload di grup itu. Itu yang Pak Ismail kirim kan? Ya, di mutasi rekening saya. Di tanggal 30 November sudah ada istilahnya mungkin kredit. Ya, ada uang masuk gitu ya. Sebenarnya jumlah yang saya transfer waktu beli robot itu balik. Iya, betul. Ya jadi tadi di grup ada 7 grup itu memang dia pertanyakan bagaimana proses masuknya itu duit, apa makaian transfer atau BCA. Tapi saya juga jelaskan bahwa kita ini kan nasabah BCA. Kalau misalnya kita laporkan ada penipuan dan disuruh blokir, pasti BCA blokir, sama dengan kartu kredit apa gitu kan, pasti mereka blokir dulu. Dan mereka akan mengecek bukti-bukti kita untuk pengesannya, termasuk laporan polisi, berapa yang terkeluar dari rekening kita, terus yang berpindah ke rekening itu. Nah itu kan dia bisa pindah balik gitu. Terakhir transaksi kita apapun kan BCA kan tahu. Iya betul. Ya. Jadi sebenarnya ini kan masih karena gini, di BCA itu ternyata ada tim khusus yang menangani kasus-kasus seperti ini. Betul. Salah kasus-kasus penipuan, yang penting ada melaporkan, nanti mereka seperti BCA melakukan mediasi dengan sesama nasabah kan begitu. Iya betul. Ya. Terus juga yang untuk BCA juga kan dia tidak mau pertaruhkan dia punya nama baik. Mereka kan ada hukum untuk money laundry itu. Dari ini untuk mencegah money laundry. Dan makanya kan ya. Kata kunci yang ininya adalah surat SP pelaporan polisi itu yang baru mereka bergerak memprosesnya, itu artinya bahwa itu lebih memperkuat. Ya betul. Tadi saya sudah jelaskan juga begitu. Masakan mereka tidak mau percaya surat laporan polisi? Kalau mereka misalnya kita sudah lapor, suruhlah berhadapan dengan misalnya kalau BCA dia ada aturan untuk melindungi nasabahnya, ya sama-sama nasabah. Dia punya nomor rekening, kita punya rekening. Tinggal siapa yang penipu gitu kan? Siapa yang berani mau berhadapan? Kemudian uang yang di dalam BCA yang semua korban-korban transfer itu kan pasti kan BCA juga melihat kalau misalnya dia mau tarik dari sekian ratus miliar itu enggak gampang. BCA kan, ini kenapa ini? Sedangkan 100 juta aja udah dia tanyakan uang dari mana. Terus kenapa mau ditarik? Kecuali ada orang BCA-nya yang nakal gitu ya. Ya, jadi tepatlah perkiraan saya. Jadi nanti saya kasih. Kalau saya juga kemarin melengkapi bukti-buktinya juga dengan screenshot screenshot akun markai saya ya. Iya. Yang $500 itu. Dan juga saya kan waktu kita mau gabung kan ada brosur tentang harga robot tuh. Iya betul. Ya. Robot 2 setiap hanya gitu ya. Ya. Lain tuh ini robot kan begitu. Bisa lengkapkan juga foto itu. Ini di samping dengan yang diminta oleh ya, lalu saya lengkapi juga dengan bukti-bukti itu tadi, rekening koran. Betul. Tanda ini akan dia untuk menelusurinya gitu. Nah, gitu. Iya. Ini ya, 4. Ya jadi yang Bu Yeyen itu kembalinya 15 juta ya baru masuk ya. Ya kemarin dia ada masuk 15 juta katanya. Ya. Sorry. Iya, jadi
mungkin yang 15 juta itu ya itu kan di grup yang pertanyakan itu dia kalau lebih muda BCA ke BCA, BNI ke BNI. Nah tadi yang di grup juga kan ada muat bahwa dia sudah telepon bahwa di BNI itu memang ada dananya itu di situ yang belum tidak ada yang klaim. Nah sekarang kan mulai banyak yang klaim tuh. Jadi di BNI juga terbuka dia. Kalau di Mandiri tadi dia jelaskan bagaimana itu saya belum belum lihat itu. Cuma saya lihat chattingnya yang sudah melapor ke BNI juga dia langsung upload ke Mas Alex WA itu grup. Ya bagus juga. Jadi step-step. Ya kalau saya kira kalau bukti kita kuat dan itu saya kira mungkin kalau dana masih ada ya insya Allah masih bisa kembali sih, saya optimis bisa kembali lagi. Makanya kita harus bukti yang kuat. Makanya bukti kita sekarang mau terutama di MBK itu biasanya masih ada kan ya. Iya. Di apa namanya MBank apa namanya itu yang di print itu rekening koran. Ya bukti-bukti transfer, laporan polisi. Iya. Iyalah jadi nanti saya udah kasih tahu grup ya tepat lah saya punya perkiraan karena saya bilang apapun usaha aja kalau misalnya mentok kan ada yang jalur ini juga jalan sudah di tahap nanti kan tanggal 27 sampai tanggal 30 ya seperti yang saya upload di video semua anggota tim itu yang melapor ke Mabes itu dapat surat dari pemanggilan dari penyidik untuk disamakan dia punya kesaksian dan bukti-bukti. Habis itu tentunya mereka langsung DPO lah ya. Makanya saya kan walaupun uang saya sudah kembali, saya kan nggak keluar dari grup Pak Channel Bali. Saya juga ingin lihat kasus ini sampai di mana kan begitu ya. Karena kan kalau di Channel Bali kan ada update-nya kan begitu ya. Iya. Itu. Ya saya selalu update karena ya memang apa yang dilakukan tim di kepolisian kita dapat dari ketua tim dari tim itu yang saya upload. Begitupun nah itulah ada yang kalian bilang hoax lah apa begini ya Kak. Ya kita ngerti lah ada juga yang mau nyogok, yang mau ini, yang mau macam-macam, ada yang mau ngasih jadi saya bilang ya udahlah kalau misalnya makanya saya bilang di grup tadi ya laksanakan dulu baru komen. Jangan pesimis dulu. Lakukan kayak Pak Ismail, Bu Yeyen, apa begitu. Kalau mentok baru. Kan masih ada dana itu. Apalagi di BNI sudah jelas pihak BNI bilang dana itu mengendap itu. Karena untuk mengambil ratusan miliar itu tidak gampang. Kenapa kalian mau langsung mau pindahkan, mau ini. Ada apa? Gitu kan? Ya kita pun kalau harus kepala cabang kali ternyata. Ya makanya saya bilang kalau untuk ratusan miliar harus ada orang dalam. Sedangkan kalau dia pindahkan ke ATM dia misalnya ya, ATM dia, terus dia lari ke Singapura, terus dia ambil per ATM, itu kan per $1.000 aja satu hari. Mau ratusan miliar mau tarik berapa bulan? Itu makanya saya feelingnya begitu itu. Iyalah Pak. Kita lengkap bukti-bukti yang kuat sih. Yang mudah-mudahan masih ada rezeki kita lah kan gitu ya. Iya. Jadi nanti saya lupa lihat sih kasih yang tanda bukti transfer uang masuk sama yang Pak Ismail kirim ke grup itu. Kirim ke WA-nya Pak Alex. Iya. Saya belum baru dapat yang apa itu pelaporan itu. Saya belum sempat lihat itu yang bukti transfer uang masuk itu. Iya, Pak Ismail, terima kasih nih. Nanti mereka sih bilang saya
coba ajak Pak Ismail untuk kita streaming baru. Wah, kan banyak orang, ratusan orang ini, mau ribuan orang saya bilang. Sedangkan saya untuk streaming itu ya dia kan kalau nggak dibeli cuma 30 menit apa 40 menit gitu. Apa 30 menit ya kalau nggak salah. Dan hanya berapa orang kan? 4 orang kali mah. Kecuali yang kita berbayar itu yang 5 juta setahun ke berapa itu. Nah, ya, jadi oke lah Pak Ismail, masukan yang bagus ini supaya saya juga mau kasih tahu mereka juga ini bagaimana di Mas Alek punya grup WA itu dorang langsung menelpon, berusaha dulu lah, jangan telepon aja dulu terus akhirnya kan uang kan lumayan, sekarang kan lagi juga cari uang, jangan menyerah dulu. benar. Iya. Oke, Pak Ismail, mungkin mau istirahat juga kan? Saya juga. Nanti kita kontak-kontak lagi. Nanti saya sih bisa. Pak Ismail di mana tinggal? Saya sih tinggalnya di Cikarang sih, Pak. Oh, Cikarang. Cikarang. Saya sih di Bekasi sini. Di Harapan Indah. Ada ya. Iya. Jauh. Iya. Ya lumayan. Nanti kalau ada waktu kalau mereka masih ini ya bisalah aku ketemu di mana terus kita bikin apa live biar untuk mereka lihat. Iya. Ya. Untuk menolong mereka masih banyak yang belum tahu bagaimana caranya. Sedangkan saya kan bukan saya pelakunya, Pak Ismail pelakunya gitu kan. Nah, saya cuma Umpet sih seperti kita kehilangan ATM, seperti kita kehilangan atau mungkin ATM kita kecurian orang, atau seperti itu sama aja sih sebenarnya kita alung BCA, betul. kita diblokir, kita minta blokir orang yang salah transfer tadi kan deh. Betul. Yang menipu kita tadi kan begitu. Betul, Iya. Ada yang BCA ini hanya sebagai ini saja saya kira, hanya seperti itu aja, bukan tidak akan menindak secara pidananya ya kan, karena wewenang dia kan begitu ya. Ya mungkin dengan adanya bukti surat ini dia bisa baru bisa terlibat ya BCA kan begitu. Betul. Ya apapun memang bisa apapun loh yang nama kalau BCA apapun problem ininya itu kayak namanya problem kita lah. Ya betul. Apalagi mau dapat info tentang BCA kan ada saja kita telepon, mereka kan juga senang sama servisnya, betul, marketingnya untuk dapat. Apalagi sekelas BCA kan, belum sahamnya juga harga sahamnya mahal. Iya. Jadi ya artinya mereka kalau bukti kita kuat, saya kira mungkin mereka bisa bantu banget nih kalian. Iya. Apalagi udah booming juga kasusnya kan. Iya betul. Apalagi yang ditransfer nggak mau menghadap, kita nantang malah kan. Ini memang uang kita. Iya. Oke. Itu saya. Iya. Jadi setelah saya mengirim bukti itu seminggu sekali, saya sudah dapat gambar ID pelapor tadi ya. Iya. Saya email. Kalau juga waktu itu saya itu Pak Toki nomor ID pelapor saya bagaimana progres laporan saya, kasus saya. Nah biasanya terakhir memang pihak dari BCA sini telepon saya ditelepon, Pak, pelaporan kasus Bapak kita sudah melakukan yang namanya mediasi dengan pihak pemilik rekening virtual account. Sudah menelpon tapi tidak ada tanggapan. Iya. Tapi kemungkinan cukup sampai di sini saja katanya. Tapi setelah itu saya sudah pesimis gitu paling. Iya. 10 November balik
Iya. Jadi dari tanggal 27 prosesnya sejak pelaporan sampai masuk kembali ke rekening itu 10 November ya? 30 November. 30 November. Tanggal 30. Tanggal 30 masuk ya? Dari pelaporan tanggal 27 Oktober. Ya. Artinya 1 bulan 3 hari gitu ya? Iya. Ya, jadi sekali saya email pihak BCA-nya untuk menanyakan kasusnya gitu, progresnya seperti apa. Ya, jadi di email terus progresnya gitu ya? Oke, Pak. Ada yang mau ditambahkan, Pak Ismail? Nggak ada lagi, Pak. Udah. Oke. Iya, terima kasih nih. Kita sudah bisa kontak. Jadi ya udah jelas ini, jelas sekali. Iya, jadi selamat istirahat ini ya. Ya, Pak. Iya, soalnya saya juga masih batuk. Yuk, selamat istirahat ya. Yuk, terima kasih.